Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Nih lagi rame-rame banget ya di grup Schneider kalau Schneider akan scam. Tapi tadi ada yang komplain juga di grup saya, jangan disebarluaskan kayak gitu ya. Kenapa saya ngeramein gitu ya? Kenapa youtuber atau orang-orang yang buat konten di YouTube itu bikin konten soal scamnya Schneider. Jadi ya mungkin berhubungan ya, mungkin ya, saya soalnya ngelihat di grup itu banyak orang yang narik serentak dari Schneider sehingga antrian withdrawnya panjang banget. Oke, jadi seakan-akan nyalahin kita yang buat konten. Oke, pertama kita buat konten itu kan berdasarkan realita yang ada ya. Jadi kalau emang udah nggak bayar ya udah nggak bayar, namanya money game gitu kan. Money game ya kayak gini, ada saatnya dia bayar, ada saatnya dia enggak. Tak kehabisan duit, entah udah kebanyakan duit. Kalau kebanyakan duit dia kabur. Kalau kurang duit, dia akan ngadain promosi gede-gedean. Setelah duit ngumpul, target dia tercapai, dia kabur. Itu money game ya. Terus ada bapak-bapak juga yang komplain bahwa ini dijamin oleh Sinarmas. Jujur saya bingung, ini ngapain bawa-bawa Sinarmas lagi ya si pembiayaan.net ini ya. Ini saya nggak bilang Schneider ya harus dirubah, cuman kadang-kadang mungkin saya masih keceplosan bahwa ini adalah Schneider. Bukan. Ini adalah pembiayaan PV yang membawa-bawa nama Schneider. Ya, ini bisa dicek di Google bahwa juru bicara Schneider, perusahaan Schneider asli yang bergerak di bidang bidang listrik ya, alat-alat listrikan, baik rumah, industri, perusahaan juga, semua kantor ya. Mereka menyatakan bahwa Schneider tidak ada hubungannya dengan pembiayaan PV investasinya ya. Oke, sampai di situ paham ya. Jadi ini bukan bagian dari perusahaan yang bernama Schneider. Ini adalah pembiayaan PV yang mencatut nama Schneider ya. Oke, selanjutnya, jadi ini udah jelas ini adalah money game ya. Kita harus siap resikonya kalau kita ikutan di money game. Bisa kaya mendadak, bisa hancur mendadak, ya kan? Oke, nah, pertanyaan kedua, ini Sinarmas di mana posisinya? Saya jujur beberapa hari ini saya nggak ngikutin. Ini ternyata ada di sini ya, ada di halaman mendapat duit. Nih kalau di aplikasi, terus kita klik ke daftar produk nih yang persis di bawah subsidi ya. Nah ini ada logo Sinarmas. Oke, ada beberapa pengertian yang timbul. Kalau yang di komen tadi, mungkin pengertian dia adalah si produk ini, jadi pembelian produk ini uangnya akan di-keep oleh asuransi. Jadi kalau ada masalah dengan pembiayaan.net, uang ada di asuransi, di-keep, diamankan ya. Jadi seakan-akan asuransi Sinarmas ini yang menghandle keuangan. Oke, pertama perlu dijelaskan dulu, prinsip kerja asuransi itu nggak kayak gitu. Contohnya misalnya kita beli kendaraan, mobil, kita akan kredit nih ya, kita kredit, ada yang namanya premi asuransi. Nah, biasanya premi asuransi itu sudah masuk ke dalam cicilan. Jadi misalnya kita cicilan mobil 2 jutaan. Ada sekitar 200 atau 300 ribu per bulan yang kita bayar untuk premi asuransi. Dan selama masa cicilan kita nggak usah bayar asuransi lagi. Kalau misalnya amit-amit ya ada yang iseng nabrak mobil kita atau merusak atau ada kerusakan mekanik di mobil atau kerusakan teknis ya, biaya perbaikannya, biaya lain-lainnya itu ditanggung oleh pihak asuransi.
Oke, ulangi lagi. Kalau asuransinya all risk, semua kerusakan atau biaya perbaikan itu ditanggung oleh pihak asuransi. Tergantung dari perjanjian di awal ya, atau polis. Nah, biasanya nih kalau kita berhubungan dengan asuransi, kita akan mendapatkan nomor polis. Bukan nomor polisi ya, bukan nomor polisi yang ada di mobil, itu bukan. Nomor polis itu kayak nomor registrasi, dan itu bisa dicek di Sinarmas ya. Oke, contohnya aja. Kita buka dulu Google Chrome. Oke, saya ke Sinarmas. Ini udah bawa Sinarmas. Oke. Sinarmas. Sinarmas asuransi ya. Nah, ini situs resminya Sinarmas Asuransi itu di sinarmas.co.id. Dan oke, ini belum support ke mobile ya. Cuma langsung aja nih kita cek di produk pertama ya, produk. Nah, di sini ada jenis-jenis layanan ya, atau jenis-jenis produk yang ditawarkan oleh si Sinarmas ini. Di sini ada kecelakaan dan kesehatan, penjaminan, tangguh gugat, rekayasa, dan lain-lain ya. Kemungkinan besar nanti kalau ada yang menanyakan ke admin ya, pasti akan dijawab ke penjaminan. Oke. Produk asuransi yang dijaminkan itu bisa 8 jenis: bid bond, performance bonds, advance payment bond. Untuk pengertiannya bisa diklik aja langsung ya. Di situ bisa ada langsung. Contohnya aja, ini custom bond. Ini custom bond tuh bukan ini ya. Jadi bukan kayak kita mau beli mobil, kita custom dulu bannya gimana, catnya warna apa, joknya gimana, bukan. Jadi ini adalah bea dan cukai ya, untuk keluar masuk ekspor impor ya. Oke, lanjut. Untuk cek kalau misalnya ada yang beli barang di pembiayaan.net dan ke adminnya, langsung aja tanyain bisa dapat nomor polis nggak. Kalau dia ngasih, cek di layanan. Nah, terus di sini ada cek status polis ya, cek status polis. Nah, dengan di sini aja, kalau misalnya si adminnya memberikan nomor yang salah, ya kalian udah tahu lah ya artinya apa ya. Tapi balik lagi, ini adalah money game, bukan investasi. Kalau kalian mau investasi ya beli emas aja ya, beli emas Antam gitu, atau ke reksadana, atau ke bibit, atau ke ajaib beli saham sekalian ya. Itu udah memang diakui negara ya. Jadi saya sebenarnya bingung juga sih, orang kayak di bibit, di ajaib itu nggak ada yang, jarang gitu yang deposit gede-gede banget gitu ya. Tapi giliran di kayak pembiayaan.net gini, orang depositnya bisa besar-besar. Saya bingung gitu kadang-kadang. Ini money game gitu. Halo apa kabar gitu. Ini money game. Jangan tergiur dengan keuntungan besar ya. Ini money game. Coba kita main-main ke grupnya si Schneider ya. Kayaknya belum ada aktivitas apa-apa. Ini money game. Sekali lagi, ini money game ya. Jadi jangan berpikiran ini bisa dibuat investasi, atau malah bisa berpikiran ini bisa diwariskan ke anak cucu. Jangan berpikiran seperti itu ya. Ini money game, bisa aja besok scam. Dan ini kayaknya sih udah mulai ada gejala-gejala scamnya ya. Mulai dari produk kita beli senilai 2 juta dapat 20 juta,
subsidi sebanyak 20 juta eksemplar akan dibagikan dan akan segera tutup. Tapi masih belum tutup juga sampai sekarang. Terus muncul hadiah tahun baru, membatasi 20 itu maksudnya per orang apa satu totalan ya, kita nggak tahu. Ya itu aja dulu ya soal Schneider. Kita tunggu kekonyolan apalagi yang akan Schneider tampilkan berikutnya. Semakin ngaco aja ya. Kita lihat besok gelombang withdraw akan makin kenceng atau enggak, dan gelombang yang sampai yang bisa cash out bener atau enggak. Oh iya, terus kalau misalnya di grup ada yang koar-koar, oke, uang masuk, simple pengecekannya ya. Tolong sertakan bukti transferan dari bank. Jadi jangan sertakan bukti transferan dari Schneider atau dari pembiayaan.net, jangan. Tapi sertakan bukti dari bank yang sudah masuk ke rekening orang yang ngomong bahwa uang sudah landing. Ya, jadi kalau ada orang yang ngomong, "Oh, uang sudah landing. Sini dong bukti transaksinya. Fotoin dong bukti mutasiannya." Nanti kan kelihatan ya jam request sama jam cash out, jumlah uang, jumlah potongan kelihatan di situ ya. Kalau dia nggak bisa nunjukin, ya mungkin dia kroni. Ya. Kalau kalian lapor ke polisi juga yang ada pasti diketawain ya. Ini udah jelas-jelas money game dilaporin gitu. Ya bingung. Oke, sekian dulu video nggak jelas ini yang ngebahas Schneider. Semoga kalian semua bisa withdraw dulu dengan aman, duit bisa sampai dulu ke rekening dengan selamat, baru lanjut scam deh, nggak apa-apa gitu Schneider ya. Ya, sampai jumpa Schneider. Terima kasih telah mewarnai hari-hari kita. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih telah menonton sampai dengan selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.